Ini teman-teman ya, kali ini saya menemukan jenis keladi juga. Nah, bentuknya seperti ini. Dia mempunyai garis-garis putih. Daunnya cukup cantik ya, teman-teman. Nah, ini. Dia garis-garisnya timbul. Urat-uratnya ini timbul ya, teman-teman. Saya juga tidak tahu ini jenis keladi apa. Begitu cantik. Nah, apalagi ini tanaman ini juga bagus untuk dijadikan tanaman hias. Dia belang-belang begini ya, teman-teman, daunnya. Banyak sekali terdapat di sini yang sejenis begini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi cari tanaman hiasnya. Nah, ini teman-teman, saya menemukan yang sejenis keladi tadi, yang saya temukan pertama tadi. Ini dia, memang untuk daunnya memang cantik ya, teman-teman. Nah, pohon keladi ini dia berbuah dan buahnya seperti ini. Ini adalah buahnya seperti ini. Ini dimakan burung. Buahnya ini dimakan burung. Dan ini makanya bisa tumbuh di pohon aren, terus di pohon sawit keladi ini, karena buahnya ini dimakan oleh burung. Nah, setelah burung habis memakannya ini, burung itu kan berak di pohon sawit misalnya atau di pohon aren, maka dia akan tumbuh di pohon aren. Jadi kalau lihat pohon keladi tumbuh di pohon aren atau di pohon sawit, jangan bingung. Itu bukan suatu keanehan, karena biji daripada keladi ini dimakan burung. Jadi burung itulah yang menyebabkan keladi ini bisa tumbuh di pohon aren dan di pohon sawit. Jadi bukan suatu kelangkaan ya, teman-teman, perlu diketahui. Karena buah keladi ini dimakan oleh burung. Oke, teman-teman, kita cari tanaman hias lainnya lagi. Siapa tahu kita akan mendapatkan tanaman hias yang lebih unik lagi. Ini teman-teman, saya juga menemukan sejenis tanaman hias juga ya. Namun seperti saya bilang, saya bukan pecinta tanaman hias, sehingga saya tidak tahu apa ini namanya. Cuman saya sering melihat juga dari media bahwa ini juga termasuk tanaman hias. Nah, tanaman ini juga mempunyai bolong-bolong, hanya tidak seperti janda bolong ya. Cuman dia juga mempunyai bolong-bolong seperti ini daunnya, dan juga dia mempunyai seperti ini. Nah, ini bentuk daunnya. Dia mempunyai bolong-bolong juga ya, teman-teman. Seperti ini. Bolong-bolong terus seperti ini. Nah, saya tidak tahu ini jenis apa. Yang jelas di ini juga adalah suatu tanaman hias. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini merambat ya, teman-teman. Dia tuh sampai ke atas itu. Merambat. Dan tanaman ini banyak sekali tumbuh di sekitaran rawa. Kita cari lagi. Wow, ini juga keladi seperti tadi. Banyak sekali kalau yang sejenis begini ya, teman-teman. Dan juga di sini saya melihat ini, kita tidak tahu juga apa namanya ini. Dia merambat juga ini. Daunnya seperti ini. Dia merambat terus naik ke atas. Hanya dia daunnya seperti ini. Cukup cantik juga ya, teman-teman, kalau dibikin tanaman hias. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi cari tanaman hias lainnya.
Ini teman-teman, saya menemukan yang orang bilang apa, namanya ekor naga. Nah itu ya, dia merambat ke atas. Nah itu dia, katanya itu adalah ekor naga. Nah, dan pohonnya dari sini kelihatannya ada, ini pohonnya. Oh ini dia daunnya ini. Oh iya, ternyata ini dia pohonnya. Ini adalah ekor naga. Kalau masih muda dia tidak membelah ya teman-teman, seperti ini pohonnya tuh, dia merambat ke atas. Inilah dia, ini pohonnya, ekor naganya. Wow, cantik sekali ya itu di atas. Saya tidak tahu apa nama latinnya ini. Cuman saya tahu orang bilang ekor naga ya, jadi kita ikut-ikutan juga nyebutnya ekor naga. Dan juga di sini sepertinya ini adalah anakannya ya teman-teman. Ini karena dia sejenis, saya lihat ini sepertinya anakannya ini. Oh ini dia yang di bawah saya temukan ekor naganya ini ya teman-teman. Bentar saya bersihkan dulu. Nah ini dia ekor naganya. Mana daunnya? Oh ini dia. Nah. Ini itu dia daunnya, ekor naganya. Ternyata banyak sekali ya teman-teman di sini tumbuhan ekor naganya ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cari tanaman hias lainnya. Kan yang sejenis tadi ya teman-teman, cuman ini dia kurus. Nah ini bentuk daunnya seperti ini, cuman dia ini kan karena kurus saja, jadi dia seperti itu. Ini banyak sekali anaknya. Nah, seperti ini banyak sekali ya teman-teman. Ini cuman ini dia kan karena batangnya kurus sehingga dia kecil-kecil. Apalagi ini, oh cantik ini, banyak sekali ya teman-teman. Ini tanaman hiasnya seperti ini. Nah ini dia agak besar yang begini. Ini hamparannya semua di sini tanaman ini. Apalagi yang ini, ini yang belang-belang seperti ini banyak sekali. Wih, sampai nggak lihat kita ini dengan keladi ini tadi kita injak. Nah ini anakannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi cari tanaman hias lainnya. Siapa tahu kita akan menemukan yang lebih unik lagi. Oke teman-teman, ini sekarang saya menemukan tanaman hias lagi. Ini adalah sejenis apa ya,
sejenis keladi lah, karena daunnya juga mirip dengan keladi. Namun dia mempunyai duri. Nah, ini duri-durinya. Kita bersihkan dulu. Itu lihat teman-teman. Batangnya ini penuh duri. Boleh dilihat ini duri-durinya ini sangat tajam dan keras. Di sini saya temukan ada berapa pohon ya. Ini juga. Ini daunnya besar sekali. Ini batangnya banyak sekali durinya. Oh, di sini juga saya menemukan sejenis keladi yang seperti saya temukan tadi. Juga ada, kalau ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau yang ini, oh ini ada juga saya temukan keladinya. Oh, namun ini berbeda ya teman-teman. Kalau ini di belakang daunnya merah, di belakang daunnya merah. Terus kalau untuk corak di depannya sama, hanya saja dia berlainan untuk di belakang daunnya saja, sama sejenis yang sama, namun dia berbeda. Kalau ini tidak ada merah, sedangkan yang ini ada merahnya. Jadi dia dua jenis namun berbeda warna daun. Berbeda warna daun, maksud saya yang di belakang daunnya ini berwarna merah. Saya juga tidak tahu apa namanya keladinya ini. Di sini banyak sekali terdapat tanaman hias ya teman-teman. Oh, ini saya menemukan juga anakannya. Nah, ini anakannya keladi berduri ini tadi. Jadi ada 1, 2, ada 3 pohon ya teman-teman di sini keladi berdurinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cari tanaman hias lainnya. Siapa tahu kita akan mendapatkan yang lebih unik lagi. Temukan lagi ya teman-teman sejenis keladi berduri tadi. Daunnya cukup tebal ini, keras. Daunnya ini tebal dan keras. Nah, cantik sekali ya teman-teman. Sepertinya ini tidak beracun karena daunnya ini dimakan oleh ulat. Nah, kalau tanaman atau tumbuh-tumbuhan lainnya, kalau dia beracun, tentu ulat tidak berani untuk memakannya. Tapi kalau ini habis dimakan ulat ini ya teman-teman, berarti keladi ini tidak beracun. Ini batangnya kita bersihkan dulu. Kelihatan sekali kalau duri pohonnya ini durinya ini sangat keras sekali ya. Nah, keladi ini cukup langka juga, susah sekali kita cari. Hanya di tempat-tempat tertentu saja dia ada pohon keladi berduri ini ya teman-teman. Cukup cantik. Kalau dibikin tanaman hias ini, wow, mantap sekali ini ya teman-teman. Daunnya sangat tebal, keras. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk mencari tanaman hiasnya. Nah, ini kita menemukan lagi bunga hias.
Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti kita cari lagi kelompoknya dia. Ini baru saya temukan satu kelompok saja tanaman hiasnya ini. Cukup bagus ya teman-teman kalau dibikin tanaman hias ini. Oke, akan kita lanjut lagi untuk mencari tanaman hias lainnya. Nah, ini saya temukan lagi ya teman-teman, sejenis keladi. Nah, ini keladinya yang sejenis begini. Wah, ini juga termasuk banyak sekali ya teman-teman di daerah sini. Itu juga di sana juga masih ada itu. Kita akan coba cari lagi yang lain. Oh, ini sejenis keladi biasa ini ya teman-teman. Nah, ini juga bagus juga kayaknya kelihatannya pohon ini, daunnya begini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cari tanaman hiasnya. Siapa tahu kita akan menemukan tanaman hias lainnya lagi. Kalau untuk sejenis bunga hias seperti ini ya teman-teman, banyak sekali ini. Apalagi kalau sejenis keladi seperti ini ya teman-teman, banyak sekali. Oke teman-teman, kita cari lagi tanaman hias lainnya. Siapa tahu kita akan mendapatkan yang lebih unik lagi. Nah, ini saya juga menemukan sejenis tanaman hias. Nah, dia batangnya merayap juga ini, seperti ini. Ini batangnya merayap. Nah, ini saya juga tidak tahu jenis tanaman ini apa namanya, namun ini juga termasuk tanaman hias. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman yang sejenis seperti ini, banyak sekali. Saya tidak tahu apa ini namanya. Itu banyak sekali terdapat di sini tanaman seperti ini. Dan juga ini ada sejenis keladi yang masih anaknya seperti ini. Banyak sekali ya teman-teman di sini untuk tanaman-tanaman hiasnya. Oke teman-teman, saya akan lanjut lagi mencari tanaman hiasnya di sekitaran hutan sini. Nah, ini teman-teman saya menemukan sejenis tanaman. Kalau ini sejenis tanaman obat ya teman-teman. Siapa tahu kalau teman-teman ada ke hutan melihat tanaman seperti ini, tumbuhan seperti ini bisa dijadikan obat. Nah, kalau di daerah kami ini menyebutnya, ada juga yang bilang jintan dayak atau akar bangkit. Ini yang sejenis laki. Kalau yang sejenis perempuan
dia pendek daunnya. Kalau ini yang laki yang panjang. Dia ini ada dua jenis, laki dan perempuan. Dia sepasang untuk tanaman ini. Jadi perlu diperhatikan pohonnya seperti ini. Ini pohonnya, daunnya seperti ini. Nah, ini adalah jintan dayak atau akar bangkit untuk obat. Kegunaannya bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, ini akarnya ini bisa direbus diminum. Kalau untuk laki-laki juga bisa diminum untuk obat juga. Makanya ini disebut jintan dayak atau akar bangkit. Ya, kalau buat laki-laki tujuannya itulah yang untuk begitu. Nah, ini bisa kita ambil untuk obat. Kalau ini adalah tanaman obat ya teman-teman. Tapi kalau mau dijadikan tanaman hias juga bisa. Jadikan tanaman hias ataupun obat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk mencari tanaman-tanaman hias lainnya dan juga tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk kita. Ini saya menemukan lagi sejenis tanaman hias yang seperti ini ya teman-teman. Saya juga tidak tahu apa ini namanya. Namun dia berbeda dengan yang seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini banyak ya teman-teman. Ini berbintik-bintik kuning. Nah, itu seperti itu. Dan sedangkan ini dia lain lagi jenisnya. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Tanaman hias, ternyata banyak sekali kita dapatkan tanaman hiasnya di hutan ini. Oke, kita akan maju sedikit. Siapa tahu kita akan menemukan yang lainnya lagi. Oh, ini cantik juga ya teman-teman. Ini jenis bunganya seperti ini. Banyak sekali di sini ya tanaman hiasnya. Ini juga sejenis tanaman hias juga. Kalau ini adalah pandan wangi. Oh, ini juga banyak sekali di sini pandan wangi. Nyamuknya, lupa lagi bawa autan tadi. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pencarian tanaman hiasnya lagi. Siapa tahu kita akan mendapatkan tanaman hias lainnya. Ini saya menemukan sejenis keladi juga ini ya teman-teman. Ini besar sekali. Dan juga di belakang daunnya ini agak kemerah-merahan. Ini banyak sekali ya teman-teman di sini sejenis keladi begini. Cukup cantik juga ini untuk dijadikan tanaman hias. Ini daunnya kok tebal sekali nih. Tebal sekali daunnya ini teman-teman. Ini juga anakannya. Dia kalau ini merah, di belakang anunya punya garis-garis merah. Banyak sekali nih. Ini juga anaknya. Cukup cantik kalau dibikin tanaman hias ya teman-teman.
kita akan selalu mencari tanaman hias. Ini juga anakannya banyak sekali. Nah, ini juga saya menemukan tanaman hias. Ini sangat subur sekali ya teman-teman, yang begini. Ini juga banyak sekali saya temukan di sini. Terus kita mencari lagi tanaman-tanaman hias lainnya. Di sekitaran hutan sini banyak sekali sudah saya temukan jenis-jenis tanaman hias. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cari tanaman hias lainnya. Siapa tahu kita akan mendapatkan yang lebih unik lagi.